Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tonisitas. Adapun pengertian dari tonisitas itu sendiri adalah kemampuan suatu larutan dalam memverifikasi ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Jadi tonisitas itu hanya merupakan suatu proses memverifikasi ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Ini penting karena dia berkaitan dengan penyesuaian antara zat yang diberikan dengan cairan tubuh. Kemudian pengertian semua itu berkaitan dengan tekanan osmosis, di mana pengertian dari tekanan osmosis itu sendiri atau osmosisitas itu sendiri adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah ke konsentrasi yang tinggi. Maka dari itu kita membutuhkan tekanan osmosis untuk menstabilkannya agar tidak ada perpindahan cairan yang rendah ke tinggi. Nah, ini gambarannya. Ketika osmosis itu terjadi, maka yang konsentrasinya rendah itu akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga tidak menstabilkan cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika tekanan osmosisnya distabilkan di sebelahnya itu gambarnya, maka akan terjadi kestabilan walaupun kita memiliki cairan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah, karena sudah ada tekanan osmosis yang kita berikan sehingga tidak ada lagi zat-zat yang lewat dari melalui cairan semipermeabel yang ada di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas klasifikasi dari tonisitas itu sendiri, yaitu ada 3 jenis tonisitas. Yang pertama itu isotonis, yang kedua hipertonis, yang ketiga hipotonis. Isotonis merupakan larutan yang memiliki konsentrasi garam atau konsentrasi zat terlarutnya dengan atau tekanan osmosisnya sama dengan sel darah merah. Nah, cairan inilah yang kita harapkan untuk sediaan yang akan kita berikan di dalam tubuh. Kemudian hipertonis itu adalah konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi atau tekanan osmotiknya menjadi lebih tinggi sehingga air akan bergerak keluar sel dan sel akan menjadi pengkerutan atau mengkerut, pengecilan ukuran. Nah, kemudian selanjutnya itu hipotonis, yaitu suatu larutan dengan konsentrasi larutnya rendah sehingga dia akan bergerak menarik air ke dalam sel dan ini akan menimbulkan efek udem. Nah, ini adalah gambaran dari antara isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Kalau hipertonik itu kelihatan di sini sel akan mengkerut karena cairan bergerak keluar sel karena terlalu tingginya konsentrasi larutan atau terlalu tingginya tekanan osmosis yang diberikan. Kemudian isotonis ini membentuk kestabilan tersendiri, jadi sirkulasi air yang masuk dan air yang keluar itu stabil. Kalau hipotonis ini dapat menyebabkan penarikan air dalam jumlah yang besar hingga efek buruknya itu akan terjadi pemecahan. Ada sel yang pecah. Nah, yang kita harapkan untuk sediaan steril yang diberikan melalui cairan tubuh atau untuk tetes mata melewati selaput-selaput lendir itu biasanya bersifat isotonis agar tidak terjadi perubahan bentuk sel. Walaupun ada kondisi tertentu kita juga membutuhkan bentuk dari hipertonik agar obatnya lebih cepat bekerja. Cara menghitung nilai isotonis itu ada 3 cara. Yang pertama penurunan titik beku, yang kedua ekivalensi NaCl, yang ketiga faktor disosiasi. Penurunan titik beku itu dapat kita lihat dan ekivalensi NaCl itu ada di
FI edisi 4. Jadi datanya sudah terstandarisasi, sudah ditetapkan. Sedangkan faktor disosiasi itu berkaitan dengan berat molekul. Jadi kalau mau melihat nilai titik beku dan ekivalensi NaCl itu bisa dilihat di Farmakope edisi 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung penurunan titik titik beku dan cara menghitung isotonis dengan menentukan berdasarkan nilai penurunan titik beku. Yang perlu diingat adalah NaCl yang kita gunakan itu adalah 0,9% atau dengan bahasa lain itu NaCl fisiologis dengan titik bekunya adalah 0,52 derajat Celcius. Kenapa NaCl fisiologis? Karena NaCl fisiologis dianggap itu cairannya sama dengan cairan tubuh. Jadi dia adalah sebagai penstabil ketika kita memiliki zat yang bersifat hipotonis. Jadi dia membantu meningkatkan isotonisitas. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah NaCl yang kita gunakan adalah dengan kadar 0,9%. Kalau seandainya di atasnya misalnya 2% berarti hipertonis, kalau di bawahnya berarti hipotonis, berarti tidak cocok. Nah, kalau kita harapnya adalah sediaan yang isotonis, maka kita gunakan 0,9. Sebagai contoh soal perhitungan itu adalah kita ingin membuat larutan pencuci mata mengandung 1% asam borat, di mana asam borat dapat menyebabkan penurunan titik beku 0,29. Maka hitunglah nilai NaCl yang dibutuhkan. Nah, maka kita lihat dulu, ingat yang pertama kita lakukan adalah NaCl 0,9%, nilai penurunan titik bekunya merupakan nilai penurunan titik beku untuk larutan isotonis. Nah, itu adalah catatan utama kalau kita menghitung dengan penurunan titik beku. Nah, setelah kita memegang prinsip tersebut, kita lanjut ke nomor 2. Jadi soal nomor 2 kita hitung kekurangan NaCl yang dibutuhkan agar asam borat 1% itu menjadi isotonis. Karena NaCl 0,9% itu memiliki titik beku 0,52, maka berarti kita cairannya itu masih hipotonis karena kita lihat asam borat itu titik bekunya 0,29, lebih kecil dari 0,52. Maka kita untuk menentukan jumlah NaCl yang dibutuhkan, kita kurangi titik beku NaCl, penurunan titik beku NaCl dikurangi penurunan titik beku dari asam borat. Nah, didapatlah hasilnya adalah 0,23 derajat Celcius. Nah, itu adalah hasil kekurangan nilai NaCl yang akan kita butuhkan. Maka itu kan masih dalam bentuk derajat Celcius. Nah, kita kan butuhnya bentuk gram. Maka untuk mendapatkan cairan isotonis kita hitung dengan menghitung rumus, yaitu yang diketahui sama dibandingkan dengan yang ingin kita tanya. Berarti yang kita ketahui tadi adalah penurunan titik beku dari NaCl itu 0,52 dibagi dengan 0,9 karena tadi kan NaCl yang digunakan adalah 0,9%. Nah, kemudian kita cari penurunan titik beku NaCl yang harus ditambahkan. Tadi kan sudah diketahui bahwa hasilnya adalah 0,23 derajat Celcius. Namun kita belum mengetahui konsentrasinya. Maka saya contohkan di sini lambangnya adalah X. Nah, sehingga 0,52 itu berada di dalam NaCl fisiologis 0,9, maka 0,52 dibagi 0,9 sama dengan 0,23 dibagi dengan nilai X, maka didapatlah 0,40%. Nah, karena datanya persen seperti yang kita ketahui, biasanya jika tidak dinyatakan lain maka dia adalah gram per mililiter. Karena persen itu adalah per 100, maka 0,4 gram per 100 itu adalah jumlah NaCl yang kita butuhkan. Selanjutnya yang kedua itu ekivalensi NaCl. Di sini catatannya adalah di mana kita harus mengkonversikan nilai zat ke NaCl.
Jadi nilai ekivalensi NaCl itu mengkonversikan zat itu ke NaCl. Contoh soal, ampicillin 0,1 gram, isoniazid 0,05 gram, dibuat injeksi isotonis 5 mili dengan nilai ekivalensinya 0,16 dan 0,25 untuk isoniazid. Maka cara pertama yang kita tentukan adalah kita hitung dulu berapa NaCl yang kita butuhkan. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, kalau mau isotonis maka kita gunakan NaCl fisiologis. Nah, karena injeksi yang akan dibuat adalah 5 mili, maka kita buat 0,9 gram dibagi 100 karena 0,9% dikali 5 mili, dapatlah 0,045 gram. Itu adalah jumlah NaCl yang dibutuhkan agar 5 ml itu menjadi isotonis. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya adalah (0,45 gram). Oke, kita lanjut. Tahap berikutnya adalah yang kedua, yaitu jumlah NaCl yang ada pada sediaan. Berarti kondisi ini adalah kondisi kita mengkonversikan zatnya menjadi NaCl, ekivalen. Mengkonversikan nilai zat ke nilai NaCl. Maka rumusnya adalah nilai ekivalensi dikali dengan berat zat atau E dikali W. Nilai ekivalensi sudah ketetapan di dalam FI edisi 4, Farmakopeia edisi 4, bisa dilihat di sana. Maka ini rumusnya adalah E dikali W. Sehingga kita hitung satu-satu. Ampicillin adalah 0,1 gram dengan nilai ekivalensi NaCl-nya adalah 0,16, maka dapatnya 0,016 gram. Demikian juga dengan isoniazid, kita kalikan, dapatlah gram yang isoniazid, nilai isotonis dari isoniazid. Kemudian setelah dapat kita jumlahkan, berarti itu total isotonis zat yang akan kita masukkan. Total nilai tonisitas dari zat yang kita masukkan. Kita jumlahkan, dapatlah 0,0285. Maka agar dia isotonis, kita kurangilah dari nilai NaCl yang seharusnya ada di dalam cairan tersebut, dikurangi dengan total kesetaraan dari zat yang ada di dalam tersebut. Maka didapatlah 0,045. Ini yang nilai isotonis NaCl, agar isotonis dikurangi 0,0285. Maka didapatlah 0,0165 gram. Itu adalah nilai NaCl yang kekurangan tonisitas yang kita tambahkan. Ini gambaran kalau kita ingin, ini kan NaCl jika larutan NaCl. Nah, kalau kita ingin larutannya berubah menjadi dextrosa atau pelarut lain, maka kita hitung juga ekivalensi dextrosa ke NaCl berapa, atau kita mau mengurangi pakai glukosa ke NaCl berapa. Nah, di sini kita contohkan dextrosa ke NaCl itu 0,18 untuk 1 gram. Maka rumusnya berapa sih nilai NaCl? Nilai dextrosa yang akan kita tambahkan itu adalah 1 dibagi 0,18. Itu adalah nilai itunya. Ekivalensinya sama dengan nilai dextrosa yang akan ditambahkan sama dibagi dengan nilai gram NaCl yang sudah kita hitung kekurangan isotonisnya. Maka didapatkanlah adalah 0,1965. Itu untuk nilai ekivalensi NaCl. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah faktor disosiasi. Di sini kita digunakan menghitung tonisitas dengan menggunakan berat molekul, mengaitkan berat molekul. Jadi dia biasanya terdiri dari beberapa zat
Jadi dia ada zat A, zat B, zat C, dan lain-lain. Berapa panjang pun zatnya, hasil akhirnya harus 0,28 jika ingin dia isotonis. Itu rumus isotonis jika kita menggunakan faktor disosiasi. Nah, kalau seandainya zatnya bersifat hipotonis, maka kita harus menghitung banyaknya pengisotonis itu dengan rumus XH itu adalah zat pengisotonis dibagi MH berat molekul pengisotonis dibagi Fa. Jadi yang MM besar tadi itu adalah berat molekul zat-zatnya tuh, M berat molekul. Nah, kalau MH itu berat molekul pembantu, yaitu berarti yang akan kita tambahkan itu berapa sih berat molekulnya tuh. Kemudian XA, XB itu kadar zat dalam setiap liter, dalam gram setiap liter. Jadi nanti apanya harus kita rubah dulu ke liter kalau seandainya dia masih mililiter. Kalau Fa, Fb, dan Fa itu faktor disosiasi pada masing-masing senyawa obat. Nah, di sini ada ketetapan jika dia tidak terdisosiasi seperti glukosa dan gliserin itu nilainya 1. Jika dia basa, asam dan basa lemah nilainya 1,5, dan asam basa dan asam kuat itu nilainya 1,8. Pembeda antara asam dan basa lemah atau kuat, kalau kuat dia terionisasi sempurna, kalau asam dan basa lemah itu tidak terionisasi secara sempurna. Contoh soal, hitunglah tonisitas dari formula berikut. Nah, ada NaCl, ada KCl, ada kalsium klorida, di mana berat molekulnya sudah diketahui di sampingnya. Membuat aqua dengan aqua pro injeksi at 100 ml. Jadi dia membuat cairan, untuk cairan 100 ml itu gramnya sudah ditentukan berapa banyak, berat molekulnya sudah diketahui. Jadi cara pertama kita buat dulu kadar obat menjadi gram per liter. Nah, tadi sudah terlihat gram per liter, maka 0,5 gram, 6 gram. Sebentar. 0,6 gram itu kan per 100 ml tadi soalnya, maka kita buat dulu per liter, maka menjadi 6 gram per liter. Karena kalau dibagi untuk menjadi per liter ini dibagi dengan 1000, maka dapatlah 6 gram. Nah, demikian juga untuk KCl dan kalsium klorida. Ini dihitung, maka dapatlah ini nilai dari gramnya untuk dijadikan per liter. Kenapa harus per liter? Karena untuk mempermudah perhitungan, mengurangi angka-angka di belakang koma. Terus yang kedua, tentukan nilai tonisitas masing-masing zat. Nah, kenapa saya buat masing-masing? Karena kalau tidak dibuat masing-masing nanti bingung, rumusnya jadi panjang. Nah, kita masuk ke rumus tonisitas masing-masing zat, itu adalah rumus yang ini. Fa Ma kali Xa. Jadi karena zatnya ada 3, berarti zat A itu adalah NaCl, maka FNaCl kali MnACl kali berat NaCl untuk 1 liter. FNaCl karena dia adalah asam kuat, maka dia termasuk 1,8. Nah, jadi 1,8 dibagi berat molekul NaCl 58,5 dikali 6. 6 adalah jumlah berat zat. Nah, dapatlah 0,185. Demikian juga dengan kalsium klorida dan KCl. Setelah dapat nilai tonisitasnya, kita totalkan berapa sih nilai tonisitas yang ada pada sampel pada resep tersebut. Didapatkan adalah hasil akhirnya setelah dijumlahkan adalah 0,193. Nah, dari gambaran 0,193 itu terlihat bahwa dia lebih kecil dari 0,28. Nah, tadi kan ceritanya agar dia isotonis nilai akhirnya adalah 0,28. Nah, maka ketika kita bandingkan dengan 0,28 itu terlihat bahwa dia masih hipotonis. Maka kita harus menghitung NaCl berapa sih NaCl yang harus kita tambahkan. Nah, itu kita pakai rumus kedua.
Ini karena kita menambahkannya NaCl. Nah, kalau yang lain nanti hitungannya disesuaikan lagi berat molekulnya dan FH-nya. Jadi ini karena NaCl, kita sudah tahu berat molekul NaCl itu adalah 58,5. Nilai F NaCl itu adalah 1,8, maka tinggal kita masukkan rumus 58,5 bagi 1,8 kali 0,28 dikurang dengan total dari isotonis tadi. Nah, di sini saya ringkas, jadi total tonisita zat yang akan dibuat dalam sediaan tersebut. Nah, jadi ada total tonisita zat, sehingga didapatkanlah adalah hasil akhirnya 58,5 dibagi 1,8 dikali 0,28 kurang 0,193, sehingga hasilnya adalah 32,5 kali 0,087 sama dengan 2,8275 gram per liter. Itu adalah jumlah NaCl yang akan ditambahkan agar sediaan tersebut menjadi isotonis. Nah, berikut adalah sedikit beberapa obat saja yang ada terdata dalam sebuah buku, di mana dia ada data nilai ekivalensinya, itu dilihat dari nilai angka E. Kemudian penurunan titik bekunya adalah pada delta. Sebagai contoh itu asam borat. Nah, kita lihat ya, asam borat nilai ekivalensinya 0,5, nilai penurunan titik bekunya adalah 0,29. Ini contoh beberapa obat. Nah, kalau seandainya pengen lihat contoh lain, itu bisa lihat di Farmakope edisi 4. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.